Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Roza. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian orientalis, sejarah kemunculan orientalis, kemudian motif munculnya orientalis, dan pandangan orientalis terhadap Nabi Muhammad. Orientalisme adalah istilah yang terdiri dari kata orient yang berarti timur dan isme yang berarti paham. Istilah orientalis menunjuk pada orang yang berarti ilmuwan barat yang mendalami berbagai problematika ketimuran yang mencakup bahasa, kesusastraan, peradaban, dan agama-agama yang ada di belahan timur dunia jika dilihat dari Eropa. Tidak dijumpai adanya kesepakatan antar para pengkaji dan penulis tentang awal kemunculan orientalis. Namun, sebagian ahli menyebutkan bahwa orang-orang barat meneliti masalah ketimuran sudah ada sejak abad pertengahan. Adapun periodisasi orientalis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa keemasan Islam, yaitu masa sebelum perang salib dan masa keemasan bagi umat Islam. Terdapat argumentasi bahwa pada abad pertengahan, pandangan orang Eropa terhadap umat Islam dipengaruhi oleh kitab suci dan teologis. Kemudian yang kedua, masa perang salib hingga masa pencerahan Eropa. Perang salib antar umat Islam Timur dan umat Kristen Barat mengalami ketegangan dari tahun 1096 sampai 1291, meski umat Kristen kalah namun umat Islam mengalami masa penenggalan yang berat. Sebab putra-putra terbaik Muslim meninggal di medan perang. Aset-aset pemerintahan mengalami kehancuran serta kemiskinan dan kebodohan terhadap umat Islam di Timur karena kefokusan umat Islam tercurahkan pada perang salib. Ketiga, masa pencerahan Eropa hingga sekarang, yaitu mengapresiasi Islam dengan pengembangan intelektual yang rasional. Ketegangan umat Islam di Timur dan umat Kristen Eropa telah hilang ketika memasuki masa pencerahan di Eropa. Masa pencerahan itu ditandai dengan munculnya karya-karya yang bersifat positif. Pada masa ini, orientalis sudah mulai objektif dalam mengkaji Islam. Adapun motif munculnya orientalisme untuk menyaingi umat Islam itu terdapat beberapa motif. Yang pertama, motif agama. Motif keagamaan, yakni Islam datang dengan asumsi bahwa menyempurnakan milah sebelumnya. Kemudian agama Kristen merasa tertantang terhadap doktrin tersebut. Kedua, motif keilmuan, yakni perkembangan umat Islam dalam ilmu pengetahuan membuat bangsa Yahudi merasa ketinggalan, sehingga misi orientalis untuk menerjemahkan kitab-kitab dan karya ketimuran. Yang ketiga, motif ekonomi. Motif perekonomian, yakni orientalis memandang bahwa keilmuannya telah matang dan memadai, tetapi membutuhkan pasar ataupun daerah jajahan. Kemudian orientalis memandang Timur sebagai objek dari misi kehadirannya. Motif keempat yaitu motif politik. Motif perpolitikan, yakni perkembangan umat muslim dari berbagai bidang seperti Al-Quran, hadis, hukum, sejarah, dan pemerintahan merupakan upaya dalam kemajuan peradaban Islam. Berbeda halnya dari orientalis yang membuatnya merasa terpuruk dan menjadi ancaman dalam kelangsungan kehidupannya. Adapun pandangan orientalis terhadap Nabi Muhammad terbagi menjadi 2. Yang pertama, orientalis yang membenci Nabi Muhammad. Mereka menganggap Muhammad sebagai setan. Tuduhan ini dilontarkan oleh Nicetas of Byzantium sebagai seorang orientalis Kristen yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, dengan pernyataan bahwa Muhammad adalah sungguh-sungguh hendak menghancurkan agama Kristen dengan bantuan kekuatan setan. Ajaran Islam yang menyangkut moralitas dan monoteisme hanyalah selubung untuk menghidupkan kembali agama setan. Muhammad adalah nabi palsu dan pelaku dosa yang menyesatkan manusia dengan cara merampas kitab suci dan menjanjikan manusia dengan kehidupan yang mudah, memanjakan manusia dengan kelakuan buruk dan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawannya dalam menerima ajarannya. Adapun tuduhan yang kedua adalah tuduhan yang sangat menyakitkan bagi umat Nabi Muhammad, adalah tuduhan tentang mengumbar syahwat atau free sex yang dituduhkan oleh orientalis seperti Thomas Aquinas bahwa Muhammad membawa Islam sebagai agama orang-orang murtad dari Kristen dan ajarannya berisikan syahwat, mencampur adukkan kebenaran dengan dongeng-dongeng lama dan kesesatan. Berarti Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai pengumbar syahwat dalam pemikiran kaum orientalis. Bahkan beliau dianggap sebagai orang yang mengidap penyakit jiwa pedofilia. Adapun tuduhan ketiga adalah menganggap bahwa Muhammad sebagai pembuat Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kaum orientalis tidak percaya dalam hal itu, namun mereka juga mengetahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Tetapi hati dan akal mereka tertutup untuk mengetahui kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dalam hal ini, Muhammad Syahid menyatakan bahwa kaum orientalis hampir semua sama menyatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad SAW.
Adapun pandangan pengagum Nabi Muhammad yang pertama, Michael Hart, yang menyatakan bahwa Muhammad manusia paling bersejarah di dunia. Hal itu ia tuangkan dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Yang kedua, Will Durant, yang menyatakan bahwa kita harus katakan bahwa Muhammad adalah tokoh sejarah terbesar. Ketika memulai dakwahnya, negeri Arab adalah sebentang padang pasir kering dan kosong yang di beberapa kawasannya dihuni oleh sejumlah kaum Arab penyembah berhala. Jumlah mereka kecil, tapi perselisihan di antara mereka sangat banyak. Akan tetapi ketika beliau wafat, penduduk Arab ini pula telah muncul sebagai umat yang bersatu dan kompak. Beliau menghapus segala macam khurafat dan fanatisme dan menyuguhkan sebuah agama yang sederhana, tapi kokoh dan terang benderang yang dibangun di atas dasar keberanian dan kemuliaan. Kitab beliau adalah Al-Quran dan tak ada kitab lain yang mampu menandinginya dari segi kekuatan, pengaruh, dan daya tariknya. Adapun yang ketiga, Thomas Carlyle, yang menyatakan bahwa Muhammad adalah anugerah terindah. The most precious gift that God gave to earthly creatures was a genius like Muhammad who was revealed to us through a divine message from the higher world. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait orientalisme dan pandangannya terhadap Nabi Muhammad. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.